بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال ابن القيم, berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah, syair, sejumlah syair, 1000 syair yang ujungnya nun. Wa huwal latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi. Dialah Tuhan yang maha lembut terhadap hambanya, ya, kepada hambanya. Wal lutfu fi awsafihi naw'ani. Kelembutan ini adalah sifat yang memiliki dua makna. Idraku asraril umuri bi khibratin. Makna al-latif yang pertama, al-lutfu yang pertama, dia mengetahui segala macam urusan dengan detail. Wal-lutfu inda mawaqi'il ihsan. Adapun yang kedua, makna lutfu atau nama Allah al-latif, makna adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia salurkan, yang dia turunkan, dia berikan sebagai bentuk kebaikannya atau ihsannya. Fayurika izzatahu wa yubdi lutfah. Terkadang dia tunjukkan kepadamu keperkasaannya dan dia tunjukkan kepadamu kelembutannya. Wal 'abdu fil ghafalati 'inda syani. Sementara hamba selalu lalai daripada perkara ini. Semua salah. Padahal jika nanti dia ketahui hikmahnya begitu dalam. Banyak sekali hikmah yang Allah sampaikan kepada kita, yang kadang-kadang kita merasa kesal. Nengok orang kaya kita kesal, aku tak kaya-kaya. Kawan kerjanya enggak sebagaimana beratku kerja, tapi dia kaya, aku tidak. Padahal disitulah kemaslahatan kita. Sekiranya kita diberikan kekayaan seperti si fulan, mungkin kita tenggelam. Inilah nama Al-Latif. Lihat kawan, Masya Allah, cerdas, luar biasa, cepat menalar, pintar, hafalan bagus. Kita pun iri, kenapa aku tak cerdas? 40 kali pulang kita hafal-hafal. Ku dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak paham-paham. Kawan sekali dengar langsung paham. Ya, akhirnya nyesali dirinya. Apa ini? Tak adil Allah. Bersyukurlah engkau. Segala sesuatu yang Allah ciptakan dengan manusia itu yang pas baginya. Kalau dia dijadikan pintar seperti itu, mungkin jadi Abu Jahal dia. Bagaimana pintarnya Abu Jahal, pintarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak layak bagimu pintar, layak bagimu pas-pasan saja. Kalau kau pintar, mungkin kau enggak seperti ini, tunduk mau ikut kebenaran. Kau jadi penghalang kebenaran. Berapa banyak orang pintar menjadi penghalang kebenaran. Lihatlah musuh-musuh dakwah, semuanya pintar-pintar. Subhanallah, ya. Ada seseorang yang begitu pintar, cerdas, luar biasa. Abdullah Al-Qasimi namanya. Terkenal, dipuji-puji ulama, membantah segala macam bentuk syubhat. Lambat laun sombong. Akhirnya mengingkari Tuhan, mati dalam keadaan ateis. Padahal kitabnya itu disamakan dengan kitab Syekhul Islam Taimiyah, membela kebenaran. Allahu Akbar. Akhirnya mati ateis, tak percaya Tuhan. Allahu Akbar. Dipuji ulama, diberikan rekomendasi. Subhanallah. Dia membantah musuh-musuh dakwah, sehingga sebagian membuatkan syair-syair. Cukuplah baginya bukunya itu sebagai modalnya masuk surga. Ternyata qaddarallahu azza jalla, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dengan ilmunya. Akhirnya orang ini mati dalam keadaan musyrik. Bukan lagi musyrik menyatukan Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, ateis. Allahu Akbar. Ya. Maka selalulah kita banyak berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunggu-tunggu dari pagi sampai sore sampai malam, tak ada orang berbelanja. Yang laku pun 1 parfum, 2 parfum. Contohnya, ya, kalau tak beriman dengan nama Allah Al-Latif Al-Khabir, berat. Ini sewa kios sekian, sewa karyawan, 1 hari harus keluar, ya, misalnya 300.000, 500.000, ini 20.000 awak dapat. Kalau tak beriman dengan Allah, namanya Latiful Khabir, menggerutu kita. Mau kita tinju ustaz siapapun pokoknya sebagai pelampiasan. Apalagi dikejar target, bentar lagi harus bayar uang sewa,
karyawan minta gaji, stres. Tapi kalau kita beriman dengan Allah Al-Latif, Al-Khabir, santai menghadapi segala macam ujian-ujian itu. Kalau tiap hari uang masuk 5 juta, sebulan kau telah menjadi Qarun. Subhanallah. Ini makna Latif. Subhanallah. Lihat tubuh kita kadang-kadang, ya Allah, tubuhku pendek, semekot semeter pun kotor, tak bersih. Tengok orang atletis, badannya tinggi, semampai. Apa ya Allah? Salahku ini kok pendek kau ciptakan aku. Allahu Akbar. Ya, kalau dia benar-benar hayati, dia yakini, inilah hikmah terbaik untuknya. Kalau dia atlet, badannya atletis, semampai, wajahnya ganteng, jadi artis yang fasik, untuk apa? Menggiring orang ke neraka dan menggiring dirinya ke neraka untuk apa? Syukurilah apa yang diciptakan, ya, untuk kita. Lihat wajah di kaca, kulitku tak putih alias hitam, tengok hidungku tak mancung alias pesek. Tengok lagi apa? Aku tengok orang pakai orang Arab, aku ke Arab maklum. Subhanallah. Kalau dia tahu nama Allah Al-Latiful Khabir, selesai semuanya. Allahu Akbar. Ya, segala macam permasalahan, problematika dalam kehidupan, penyakit, problem rumah tangga, problem keluarga. Kalau kita tahu nama Allah Al-Latif, tahulah kita di balik segalanya ada hikmah. Ya Al-Latiful Khabir. Falutfullahi bi'abdihi huwa minar rahmah. Lembutnya Allah kepada hamba-hambanya, menyampaikan segala hajat mereka dengan cara yang paling halus, yang tak tampak kadang-kadang hikmahnya. Itu semua bagian daripada rahmatnya. Bal huwa rahmatul khasah, bahkan rahmat yang khusus. Rahmatul lati tasilu ila 'abdi min haitsu la yash'ur. Allah SWT sampaikan kepada hamba rahmatnya dan dia tak sadar. Atau la yash'ur, atau dia sadar. Yash'ur biha ula yash'ur, sadar tak sadar, bi asbabiha, dengan segala macam sebab-sebabnya, tak tahu dia atau tahu dia. Hiyal lutfu, itulah dia makna al-lutfu. Yuqalu, dalam bahasa Arab dikatakan latafallahu bi'abdihi wa latafa lahu ay tawalla. Mana Allah lembut dengan hambanya, dan bagi hambanya maknanya tawallahu wilayatan khassatan. Allah Subhanahu wa taala yang menaunginya dengan bantuan yang khusus. Wilayatan khassah, bantuan yang khusus, ya. Biha tasluhu ahwaluhu adh-dhahiratu wal batinah. Dengan wilayah khasa ini, ya, bantuan yang khusus ini, maka segala sesuatu keadaan hamba akan menjadi baik. Baik keadaan seperti keadaan yang zahir, yang tampak, ataupun yang tersembunyi. Wa biha tandafi'u anhu jami' al-makruhati min al-umur ad-dakhiliyyah wal umur al-kharijiyyah. Dengan kelembutan Allah inilah dijauhkan, disingkirkan segala sesuatu yang tak disukai hamba dari berbagai macam perkara-perkara yang sifatnya dari dalam, ya, intern, ataupun daripada perkara-perkara yang sifatnya dari luar. Fal umur dakhiliyatu lutfun bil abdi, ya, maka segala macam urusan-urusan hamba yang tersembunyi Allah SWT sampaikan dengan lemah lembut kepada hambanya. Wal umurul kharijiyatu lutfun lil abdi, segala macam perkara-perkara, ya, yang zahir, yang tampak, ya, yang dari luar terlihat, juga Allah sampaikan dengan kelembutannya kepada hamba. Wa idza qayyadha lahu asbaban kharijiyatan ghairu dakhilatin tahta qudratil 'abdi fiha salahuhu faqad latufa lahu.
Jika Allah siapkan segala macam sarana, sebab yang dari luar, bukan sebab-sebab dari dalam, yang semuanya di bawah kekuasaan Allah, ya, maka disitulah letak kebaikan hamba. Allah giring kepada seorang hamba kebaikan dari berbagai macam sebab-sebab dari luar dirinya yang dia tidak ketahui, tapi Allah mengetahuinya, bantuan dari luar dan semacamnya. Ya, kemudian walihada fi qissati Yusuf alaihi salam haitsu qaddara Allah umuran katsiratan kharijiyatan adat aqibatuhu alhamida ila Yusuf wa abihi. Contohnya dalam kisah Yusuf, bagaimana Allah kirim kepada Yusuf kemuliaan, ya, dengan segala macam sebab-sebab dari luar dirinya yang tampaknya memprihatinkan, menyedihkan. Dia dicemburui keluarganya, dibuang di sumur, dijadikan budak, dijual dan seterusnya, digoda wanita dan seterusnya. Maka ujungnya kembali, ya, bahwasanya apa yang telah Allah giring tersebut menjadi terpuji, menjadi kebaikan. Dengannya Yusuf diangkat, dimuliakan. Wa kanat fi mabadi'iha makruhatun, wa kanat fi mabadi'iha, ya, makruhatun lin nufus. Meski di awalnya segala sesuatu yang terjadi dengan Yusuf tak disukai Yusuf. Ditipui dia, dikelabui, dibawa ke padang bermain-main. Ketika dekat ke sumur ditolakkan, ditinggalkan. Subhanallah. Dibeli, diambil oleh orang, anak merdeka mereka jual sebagai budak, banyak. Masuk penjara bertahun-tahun, difitnah. Allahu Akbar. Ini semua tak disukai jiwa. Walakin sarat awaqibuha ahmadal awaqibi. Tapi ujungnya segala sesuatu ini menjadi indah. Wa fawaiduha ajal fawaid. Ya, faidahnya begitu besar sekali. Akhirnya jadilah Yusuf orang yang paling tertinggi di Mesir setelah raja. Allahu Akbar. Digiring secara perlahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala alaihi salam, karena itulah Yusuf berkata, inna rabbi latifun lima yasha. Sungguh Tuhanku Maha lembut dengan apa yang Dia kehendaki. Ai in hadhil asya' allati hasalat, segala yang terjadi ini lutfun latafallahu lah, adalah merupakan kelembutan Allah yang diberikan kepada Yusuf. Fa'tarafa bihadhihi ni'mah, dan inilah yang benar-benar diyakini Yusuf dan diakui. Kadang-kadang orang demikianlah, digiring dengan segala macam kesusahan. Yang musafir ditinggalkan negerinya, jadi kuli kasar, ngangkat benda-benda yang keras, letih-letih, akhirnya satu saat jadi dia orang sukses. Allah giring dengan lemah lembut, dengan perkara yang sangat lembut. Jadi dia bos dan seterusnya, sebagaimana kisah-kisah yang kita ketahui. Awalnya dia di jonglosnya dia di perusahaan minyak. Ya, suatu saat dia datang. Ketika itu dia kehausan, dia ambil sedikit air, ya, dari, ya, tempat pengambilan air. Yang itu disiapkan untuk para manajer-manajer dan bos-bos. Budak ini atau jongos ini, pembantu ini, terlihat oleh salah seorang petinggi perusahaan. Seketika dia habis didamprat, dicela, dihina. Mengapa kau ambil air di sini? Ini khusus untuk orang-orang yang tinggi-tinggi jabatannya, bukan untuk orang seperti engkau. Cleaning service. Dihina habis-habisan. Subhanallah. Dia menerima penghinaan, ya, dengan ridha, dengan qanaah, dengan sabar. Membuat dia terpacu untuk terus sekolah sambil dia jadi jongos kuli rendah sekolah, belajar. Tamat, selesai kuliah, lambung lagi terus. Subhanallah, akhirnya melejit karirnya. Suatu hari ketika memimpin meeting tersebut, dia memimpin meeting. Di sana ada orang dahulu menghardiknya karena mengambil air sedikit, mengejeknya, melecehkannya. Sekarang dia menjadi pemimpin meeting. Begitu takutnya orang tersebut, karena diingat dahulu kala dia direndahkan, dia menghinakan, yang sekarang diharapkannya menjadi orang paling penting di perusahaan itu, perusahaan perminyakan di sana. Dia minta maaf atas perilaku yang dulu dia katakan tidak. Dengan sikapmu dahululah akhirnya aku jadi seperti ini.
Kalau tidak kau ingatkan aku jadi jongos sampai mati. Subhanallah.